Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Syakir Rahman Putra dari kelas Perencanaan Pembangunan E dengan nomor NPM 144. Di sini saya akan menjelaskan analisis shift share dan tipologi klasen. Analisis shift share ini merupakan salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pada suatu wilayah rujukan berdasarkan kondisi struktur perekonomian dan pergeseran sektor-sektor kemudian pada kurun waktu 2 tahun. Data yang saya ambil ini merupakan data dari Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dan 2020, serta terdapat 17 sektor PDRB. Dari hasil penghitungan tabel di atas, berdasarkan nilai MIJ pada masing-masing sektor PDRB, diketahui bahwa terdapat 10 dari 17 sektor PDRB. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, industri pengolahan. Yang ketiga, pengadaan listrik dan gas. Yang keempat, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Yang keenam, jasa keuangan dan asuransi. Yang ketujuh, real estate. Yang kedelapan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang kesembilan, ada jasa pendidikan. Dan yang terakhir 10, ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang memiliki nilai atau angka positif. Ya, angka positif tersebut memiliki arti bahwa sektor PDRB tersebut mempunyai pertumbuhan yang besar dan memiliki dampak positif terhadap pendapatan di Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya, pada tabel perhitungan CIJ, hasilnya menunjukkan bahwa 10 dari 17 sektor bernilai positif. Untuk langkah selanjutnya, melakukan perhitungan pergeseran bersih atau pergeseran neto atau net shift untuk mengetahui sektor-sektor maju dan kurang maju yang diambil dari nilai penjumlahan dari MIJ dan CIJ. Hasilnya adalah menunjukkan 10 sektor PDRB bernilai positif atau bernilai positif. Artinya 10 sektor tersebut mengalami kemajuan dan sisanya yaitu 7 sektor merupakan sektor yang mengalami kemunduran. Adapun sektor yang mengalami kemunduran dari penghitungan MIJ dan CIJ yaitu satu, sektor industri pengolahan, yang kedua, sektor konstruksi, yang ketiga, sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu reparasi mobil dan sepeda motor, yang keempat, transportasi dan pergudangan, yang kelima, penyediaan akomodasi dan makan minum, yang keenam, jasa perusahaan, serta yang terakhir yaitu jasa lainnya. Kemudian beralih ke tipologi klasen. Dalam tipologi klasen ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Dalam tabel yang saya sajikan di layar terdapat 17 sektor PDRB yang memiliki keterangan berbeda-beda. Keterangan tersebut diambil berdasarkan membandingkan rata-rata pertumbuhan provinsi dan rata-rata pertumbuhan Kabupaten Semarang, serta membandingkan pula rata-rata distribusi Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata distribusi Kabupaten Semarang. Yang pertama, yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, memiliki arti tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten atau kota. Dalam sektor ini yang termasuk sektor maju dan tumbuh pesat antara lain, yang pertama, pertanian, kehutanan, perikanan, yang kedua, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang ketiga, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kemudian, yang kedua, sektor potensial. Artinya daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Adapun sektor industri yang hanya mengalami sektor potensial yaitu industri pengolahan, jasa keuangan, dan asuransi, serta real estate. Kemudian yang ketiga, sektor maju tetapi tertekan. Artinya adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Adapun sektor PDRB-nya yaitu pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran,
pedagang besar dan eceran transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu sektor relatif tertinggal. Artinya daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten atau kota. Adapun sektor PDRB ini adalah konstruksi dan jasa perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang analisis shift share dan tipologi klasen dari Kabupaten Semarang serta Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.